Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Dalam kesempatan ini izinkanlah kami akan menyampaikan perihal tentang zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah telah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambil zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah perintah Allah terkait dengan zakat, terkait dengan diperintahkannya untuk membayar zakat. Sedangkan makna zakat menurut bahasa atau lughat yaitu tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah. Atau dapat pula berarti membersihkan dan mensucikan sebagaimana yang tertera dalam surat At-Taubah ayat 10. Menurut hukum Islam, istilah zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Selain itu, ada istilah sodakoh dan infak. Sebagian ulama fikih mengatakan bahwa sodakoh wajib dinamakan zakat, sedangkan sodakoh sunnah dinamakan dengan infak. Sebagian yang lain mengatakan bahwa infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan dengan sodakoh. Untuk selanjutnya, hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah sebagaimana sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Berikutnya, macam-macam zakat ada dua, yaitu zakat nafs atau jiwa yang biasa disebut dengan zakat fitrah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta benda. Sedangkan untuk syarat-syarat wajib zakat, yang pertama muslim, kemudian yang kedua akil atau orang yang sudah berakal, bukan orang gila. Yang ketiga baligh, artinya apabila laki-laki sudah baligh, perempuan sudah baligh, maka baginya wajib membayar zakat, terutama terkait dengan zakat mal. Berikutnya, syarat wajib zakat adalah memiliki harta yang mencapai nisab. Ini untuk zakat secara umum. Sedangkan ada beberapa golongan orang-orang yang dapat atau berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat antara lain fakir dan miskin. Kemudian amil zakat atau orang yang mengurusi zakat yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah untuk mengurusi zakat. Kemudian mu'allaf atau orang yang dibujuk hatinya untuk mau masuk Islam dan kemudian agar meneguhkan keislamannya, maka dia berhak menerima zakat. Yang kelima, riqab atau hamba sahaya. Kemudian yang keenam, gharimin atau orang-orang yang memiliki hutang.
dia diperbolehkan untuk mendapatkan zakat. Yang ketujuh, fisabilillah. Orang-orang yang berjuang menegakkan syariat, berjuang di jalannya Allah, dia berhak menerima zakat. Kemudian yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, dalam melakukan perjalanan atau musafir, dia kemudian kehabisan bekal, yang mana musafirnya ini bertujuan untuk baik, tidak bertujuan untuk melakukan kemaksiatan, maka baginya berhak menerima zakat. Itulah 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Untuk berikutnya akan kita jelaskan terkait dengan zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi hamba dan yang mereka itu merdeka, laki-laki maupun perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju sholat Id. Ini khusus untuk zakat fitrah. Jadi zakat fitrah sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim tadi, bahwa wajib diberikan zakat fitrah tersebut sebelum manusia berangkat menuju sholat Id. Pengertian zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal ini menjadi perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat yang lainnya. Zakat fitrah berarti mensucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah, karena telah diwajibkan bagi setiap kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka ataupun budak, anak kecil ataupun orang dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Hukum dari zakat fitrah adalah wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sok yang nilainya sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu dan sebagainya, atau 3, liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Ketentuan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Nasa'i, dan dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sok kurma dan 1 sok gandum kepada hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Sedangkan tata cara melaksanakan zakat fitrah ini dapat disalurkan melalui lembaga amil zakat terpercaya di Indonesia. Zakat fitrah dapat dikeluarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri di hari terakhir bulan suci Ramadan, atau selama bulan suci Ramadan itu berlangsung. Itulah dasar pokok yang membedakan antara zakat fitrah dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Sedangkan untuk berikutnya terkait dengan
zakat mal. Jadi yang pertama tadi zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Untuk zakat mal ini pembahasannya lebih luas karena macam-macam zakat mal atau harta benda itu banyak. Tidak seperti zakat fitrah yang hanya satu jenis tadi dibayar pada waktu Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Untuk berikutnya zakat mal. Pengertian dari zakat mal menurut bahasa atau lughah, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali-kali oleh manusia untuk memilikinya, memanfaatkannya dan menyimpannya. Menurut syara, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai dan dapat digunakan. Sesuatu yang dapat disebut dengan mal atau harta apabila memiliki dua syarat, yaitu yang pertama dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai. Kemudian yang kedua dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, umumnya. Misalkan rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya syarat-syarat kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, milik penuh atau al-milkut tam, yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya juga secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang benar menurut syariat Islam, seperti usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan dengan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak. Kemudian syarat yang kedua, harta tersebut berkembang. Harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Kemudian berikutnya syaratnya adalah cukup nisab. Harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan harta yang tidak sampai nisabnya maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian syarat berikutnya lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer dan kebutuhan hidup minimum, misalnya belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Syarat yang berikutnya terkait dengan harta yang wajib dizakati apabila bebas dari hutang orang yang memiliki harta tersebut. Orang yang memiliki hutang sebesar atau mengurangi senisab yang harus dibayar pada waktu yang sama dengan waktu mengeluarkannya, maka harta tersebut terbebas dari zakat, artinya tidak wajib untuk menzakati. Kemudian harta yang wajib dizakati berikutnya adalah berlaku 1 tahun atau haul. Maksudnya adalah bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berjalan selama 1 tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi binatang ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan, atau barang temuan tidak ada syarat hitungan 1 tahun itu. Kemudian untuk berikutnya beberapa harta yang wajib
dikeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial dan berkembang. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat atas keduanya, emas dan perak tersebut. Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek saham, atau surat berharga lainnya termasuk dalam kategori emas dan perak apabila sudah mencapai nisab dan kemudian sudah mencapai haul, maka baginya wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk harta berikutnya yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak, antara lain hewan yang besar seperti unta, sapi, kerbau. Kemudian hewan yang kecil seperti kambing, domba, wajib dan untuk kemudian membayar termasuk juga zakatnya unggas, ayam, dari itik, binatang burung ternaknya tersebut. yang sudah mencapai Kemudian hitungan. harta yang wajib dikeluarkan zakatnya lagi adalah hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, kemudian sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Kemudian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya lagi adalah harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain sebagainya. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan, seperti CV, PT, koperasi, dan lain sebagainya. Ini adalah jenis dari harta perniagaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang wajib dikeluarkan zakatnya juga adalah ma'din atau kekayaan laut. Hasil tambang, ini istilahnya, adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain sebagainya. Kemudian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya lagi adalah rikas atau harta yang terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun, harta penemuan. Termasuk di dalamnya harta yang diketemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Itulah beberapa ketentuan dari zakat mal, harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila kita sebagai seorang muslim merasa kesulitan atau bingung untuk melakukan pembayaran zakat, kepada siapa, besarnya berapa, bagaimana cara menyalurkannya, maka sebaiknya kita langsung datang saja ke lembaga amil zakat, infak, dan sedekah. Setiap kota sudah ada lembaga ini. Silahkan kita semua untuk menuju ke lembaga tersebut guna untuk dihitungkan berapa besar zakat dari harta mal kita. Kemudian bagaimana mentasarufkannya. Dikarenakan hukum zakat itu wajib, baik zakat fitrah maupun
zakat mal atau harta benda, maka hendaknya setiap kaum muslimin mau untuk membayar zakat tersebut dan melaksanakan dengan sepenuh hati mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah materi terkait dengan zakat yang wajib kita keluarkan sebagai seorang muslim dalam upaya untuk mensucikan diri kita, mensucikan harta kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.